Jumpa lagi nih dengan Bunda Kiki di Sekolah Minggu GKJ Samirono online. Nah, kita mau sekolah minggu, tapi Bunda nggak sendirian untuk hari ini karena Bunda ditemenin oleh Kak Yola. Cing! Halo teman-teman. Nah, untuk pagi ini kita akan mengawali memuji Tuhan. Gimana Kak? Ya nih Bunda, nyanyi lagu apa ya? Lagunya Burung Pipit yang Kecil. Ayo Bunda. Musik. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, Kak Yola, sebelum kita lanjut lagi, gimana kalau Kak Yola untuk doa pembuka? Ayo Bunda. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai sekolah minggu, berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih buat Kak Yola udah doa pembukanya. Kayaknya teman-teman di rumah belum bersemangat nih Kak Yola. Iya nih Bunda. Gimana kalau kita ngajakin teman-teman di rumah buat nyanyi lagi? Ayo, nyanyi apa lagi Bunda? Sekarang kita mau menyanyikan Kudagi-dagi, tapi biar semangat, gimana kalau bangkit berdiri? Ayo teman-teman, bangkit berdiri. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih bersemangat ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
Bunda, aku udah nggak sabar nih mau dengerin cerita Alkitab. Wah, pastinya teman-teman di rumah juga udah gak sabar ya untuk dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, gimana kalau kita puji Tuhan sekali lagi? Ayo Bunda. Kita mau nyanyiin Ku Buka Alkitab. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Halo teman-teman, selamat pagi, salam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah siap di HP atau di laptop masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Baik teman-teman, nanti kita akan belajar tentang firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Temanya adalah jangan takut tapi percayalah. Baik teman-teman, supaya kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh dan baik, mari kita berdoa dulu teman-teman. Ya, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami walaupun masih secara daring. Kami bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, mari teman-teman disiapkan dulu. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita cari Markus 4 teman-teman. Markus 4 ayat yang ke 35 sampai 41. Bu Sri akan membacakan, silakan teman-teman juga bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian teman-teman firman Tuhan pada pagi ini. Ya, Bu Sri akan melanjutkan untuk bercerita tentang firman Tuhan. Baik teman-teman, Bu Sri sudah sampaikan tadi bahwa ibadah kali ini akan cerita tentang jangan takut tapi percayalah. Ya, seperti bacaan tadi yang sudah Bu Sri bacakan dan teman-teman sudah mendengarkan, bahkan teman-teman sudah menyimak sendiri. Ya, betul bahwa Tuhan Yesus sangat hebat. Ya, coba apakah teman-teman masih ingat kehebatan Tuhan Yesus? Apa saja coba? Ya, Bu Sri akan ingatkan ya, antara lain sangat hebat, benar-benar Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Coba ini, Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Di antaranya Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Apa itu lumpuh? Tidak bisa berjalan, kakinya lemas. Ya, Yesus menyembuhkannya. Kemudian Tuhan juga menyembuhkan orang-orang ketika hari Sabat. Ya, pagi ini Bu Sri akan cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus yang lain. Ya, coba siapa yang masih ingat murid-murid Tuhan Yesus yang ada 12? Ya, Bu Sri akan ingatkan ya, teman-teman juga mesti di antaranya sudah hafal. Tapi Bu Sri akan mengingatkannya untuk teman-teman. Iya, ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Yudas, anak Yakobus, Simon, kemudian Yudas Iskariot. Itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus setelah mengajar para murid-murid, hari sudah mulai petang. Kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-murid dan orang banyak itu untuk bertolak. Bertolak itu apa teman-teman? Untuk pergi meninggalkan tempat tadi Tuhan Yesus mengajar, menggunakan perahu, menaiki perahu. Juga Yesus bersama murid-muridnya, orang-orang lain juga mengikutinya, mengikuti Tuhan Yesus bertolak, menyeberang, menaiki perahu. Ya, teman-teman sudah pernah lihat perahu? Seperti apa coba? Ya, kira-kira seperti ini. Ya, Bu Sri punya perahu. Tapi ini hanya contoh saja, bukan perahu beneran. Ini perahu contoh perahu. Bu Sri melipatnya. Teman-teman bisa juga belajar melipat. Kira-kira perahunya seperti ini bentuknya. Nah, ini bisa berjalan di atas air. Ya, kira-kira seperti ini perahunya. Tapi perahunya Tuhan Yesus dan murid-muridnya lebih besar lagi. Ini hanya contoh teman-teman. Baik, Bu Sri lanjutkan ya ceritanya. Ketika para murid menyeberang, tiba-tiba ada angin. Wanginya yang sangat kencang,
menyerang perahu tentunya. Karena anginnya sangat dahsyat, terjadi topan yang sangat kuat. Kemudian jadi perahunya ini. Wah, ada lagi teman-teman. Tarang. Iya, ini perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Iya. Nih, Tuhan Yesus dan murid-murid menaiki perahu itu, tapi tidak tiba-tiba ada angin yang menyerang. Bahkan sampai perahunya terombang-ambing. Begitu. Hampir terbalik. Kemudian semua ketakutan. Tapi 12 muridnya ini mencari Tuhan Yesus, ternyata masih tidur. Kemudian dibangunkan. Akhirnya Tuhan Yesus ada di depan. Setelah dibangunkan, kemudian menuju ke bagian depan perahu. Apa yang dilakukan teman-teman? Karena semua murid sudah ketakutan, bahkan air masuk sini teman-teman, masuk ke dalam perahu. Masuk. Ketika air laut atau air di danau memasuki perahu, itu tandanya perahu akan mulai apa teman-teman? Mulai karam, akan tenggelam. Padahal murid-murid Tuhan Yesus diantaranya adalah nelayan yang pandai bekerja di lautan. Tapi tetap saja apa teman-teman? Takut. Karena apa? Karena air sudah mulai masuk perahu. Itu pertanda bahwa perahu akan segera tenggelam. Karena semakin lama air akan penuh, nanti kapalnya lama-lama karam. Itu yang ditakutkan oleh para murid Tuhan Yesus. Kemudian Yesus datang untuk apa teman-teman? Membantu. Yesus berkata, diam dan tenanglah. Apa yang disuruh diam teman-teman? Para murid? Bukan. Yang diminta diam adalah angin dan air di danau. Yang airnya yang sampai akan menumpahkan perahu semua. Perahunya mau tenggelam. Kemudian dihalau, dihardik oleh Tuhan supaya tenang. Saat itu juga air menjadi sejuk, menjadi tenang sekali, dan angin pun reda. Ya, itu kehebatan Tuhan Yesus lagi. Selain yang sudah disebutkan di atas, menyembuhkan orang sakit, Yesus juga sangat hebat meredakan topan dan badai seketika. Itu tandanya bahwa Yesus adalah sangat kuat dan hebat. Nah, kita semua diminta apa teman-teman? Selalu tenang, tegar, menghadapi sesuatu. Sama ketika murid-murid Tuhan Yesus menghadapi badai. Kita juga sering setiap hari menghadapi badai, tapi bukan badai yang kayak Tuhan Yesus di lautan kemudian akan karam. Tapi yang kita hadapi adalah kesulitan. Semua orang, semua teman-teman pasti pernah mengalami kesulitan. Seberapapun besar, seberapapun kecil, seberapapun susahnya kesulitan yang dihadapi. Tapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang menghampiri kita, membantu kita untuk menghadapi kesulitan, tantangan kita yang bahkan sudah sampai putus harapan, sudah tidak bisa lagi menemukan jalan keluar.
tidak bisa lagi mengerjakan PR mungkin, tidak bisa lagi keluar-keluar kayak situasi sekarang karena baru terjadi pandemi. Tapi teman-teman diminta harus selalu percaya kepada Tuhan. Ingat selalu akan kebesaran Tuhan yang akan membantu kita. Ya, jadi kesulitan itu bukan semata-mata itu Tuhan kok memberinya saya kesulitan terus, kesusahan terus. Nah, itu adalah bagian dari pelajaran kita supaya kita setiap hari bertambah kuat, bertambah paham. Oh, kemarin aku seperti ini, harus seperti ini. Oh, sekarang ada lagi sesuatu yang sama seperti kemarin sudah saya hadapi kesulitannya. Wah, sudah bisa mengatasi karena aku sudah pernah seperti ini. Sudah pernah mengerjakan soal ini. Oh, ada lagi. Wah, sekarang saya sudah bisa. Setiap hari orang tua juga loh mengalami kesulitan. Anak-anak semuanya. Tapi berbeda-beda. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk mengatasinya. Oke, teman-teman. Ya. Jadi bahwa kita memang benar. Kesulitan semakin ada setiap hari. Tapi itulah bahwa kita akan semakin kuat dan kita akhirnya akan menjadi tegar untuk menghadapi sesuatu. Karena apa? Ya, kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu memimpin dan membantu kita semua. Itu teman-teman. Ya, oke. Nah, intinya teman-teman bahwa kita memang setiap hari menghadapi kesulitan. Kalau muridnya Tuhan Yesus menghadapi badai yang sangat dahsyat, kemudian Tuhan membantu. Nah, kita semua setiap hari akan menghadapi kesulitan. Tapi teman-teman percayalah bahwa Tuhan akan datang untuk menolong. Ya, kita setiap hari berserahlah, berdoalah kepada Tuhan sehingga kita semakin hari semakin menjadi kuat. Tidak mudah tergoda, tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghadapi segala sesuatu dengan tenang, mohon kekuatan Tuhan, dan akhirnya anak-anak akan semakin kuat dan semakin tegar setiap hari untuk menghadapi kesulitan. Karena sekali lagi harus selalu percaya kepada Tuhan yang akan selalu membantu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Kemudian kita akan bertemu lagi minggu depan. Bu Sri akan mengingatkan juga teman-teman sebelum berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu, mengakhiri firman ini, Bu Sri akan mengingatkan. Karena sekarang di kota Yogyakarta bahkan di seluruh dunia masih terjadi pandemi, Bu Sri akan mengingatkan teman-teman untuk selalu cuci tangan di air yang mengalir, pakai yang sabun yang bersih, kemudian selalu pakai ini teman-teman. Kita kalau keluar-keluar harus masih selalu pakai masker. Begini teman-teman. Oke? Iya. Anak yang hebat adalah anak yang selalu nurut kalau keluar rumah masih pakai masker. Baik teman-teman, kita akan berdoa. Siap-siap teman-teman, dirapikan duduknya, kita mau menghadap Tuhan untuk berdoa. Ya, 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan yang maha kuat, kami datang menghadap-Mu kembali ya Tuhan, mengucapkan terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan akan selalu menolong kami supaya menjadi anak-anak yang hebat, kuat, dan tegar ketika menghadapi sesuatu, baik itu di sekolah maupun di rumah dan
di lingkungan teman-teman kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan teman-teman yang lain. Ceritanya bagus sekali ya Bunda. Iya. Terima kasih Bu Sri. Ya, makasih Bu Sri untuk firman-Nya. Nah, kita belajar untuk tidak takut karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Untuk menanggapi firman Tuhan untuk pagi ini, gimana kalau kita memuji Tuhan? Hatiku percaya. Ayo Bunda. Musik. Gunung batu dan keselamatanku, padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa? Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nah, sekolah minggu pada pagi ini sebelum kita tutup, kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Kami akan belajar untuk tidak takut karena kami selalu percaya dan mengandalkan Engkau akan bersama selalu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sebelum Kak Yola dan Bunda Kiki untuk pamitan, jangan lupa untuk selalu sekolah minggu. Begitu saja, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.